Sekalian, bagaimana kabarnya? Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini selalu ya, walaupun selamat pagi ya. Oke, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Walaupun dengan situasi dan kondisi belum aman ya, tidak masih lewat Google Classroom, tidak bisa tatap muka karena kondisi dan situasi belum aman dengan virus corona atau COVID-19 ini. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan kita untuk semangat untuk belajar. Oke? Ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran materi yang minggu kemarin yang tersimpan ya karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan dilanjutkan yaitu tentang bab fikih, yaitu tentang toharoh ya. Apa kalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap, duduk yang manis dan perhatikan apa yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Anda memahami sepaham-paham mungkin ya. Sebelumnya membahas materi kali ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam segala urusannya ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bila islami dina wa bi muhammadin wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kali ini Bapak akan sampaikan kompetensi dasarnya yaitu atau KD-nya, yaitu satu, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, kalian harus bisa memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang terakhir ya, menyajikan cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Udah? Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kedua yaitu Bapak akan membahas pengertian wudu ya. Wudu secara etimologi berarti bersih. Sedangkan secara termologi adalah membasuh anggota badan. Ya, anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruhujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Itu jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut dan usaplah kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Syarat-syarat wudhu bagaimana? Ya, syarat wudhu merupakan cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Orang hendak melaksanakan wudhu harus memenuhi syarat. Syaratnya tentunya satu, orang Islam. Orang kafir tidak sah untuk melaksanakan wudhu. Yang kedua, mewajib. Yaitu orang yang bisa membedakan hak yang batil dan membedakan hak dan batil. Yang ketiga, tidak berhadas besar.
memakai air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Nah, yang kedua, rukun wudu. Rukun wudu itu harus dilakukan dengan benar, yaitu sesuai dengan rukun yang telah ditentukan. Rukun itu yaitu suatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika melaksanakan peribadahan sholat, apabila rukun ditinggalkan, maka tidak akan yang termasuk rukun wudu. Bagaimana yang termasuk rukun wudu? Pertama, yang termasuk rukun wudu itu adalah niat, yaitu suatu itikad yang disertai dengan pekerjaan tanpa dilapalkan, ya. Karena niat itu adalah pekerjaan hati. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, mengucap atau menyapu bagian kepala. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki, ya. Yang ketiga, sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu merupakan suatu yang lebih baik dikerjakan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala tambahan, ya. Bagaimana? Satu, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudu. Yang kedua, membaca ta'awud dan basmalah. Ketiga, berkumur-kumur, membasuh dan membersihkan lubang-lubang hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala, mengusap kepala dari depan sampai ke belakang, ya. Yang keenam, membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki. Jari-jari tangan dan kaki itu digosok-gosok. Yang ketujuh, mendahulukan anggota wudu yang kanan dari yang kiri, gitu, ya. Yang kedelapan, membasuh anggota wudu sebanyak masing-masing 3 kali. Terus mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Lalu membaca doa. Doa wudu bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadikas sholihin. Nah, itu, ya. Terus yang membatalkan wudu, ada beberapa yang membatal wudu. Pertama, keluar suatu dari salah satu 2 pintu, yaitu dari pintu kubul dan kubul. Kedua, hilangnya karena gila, pingsan atau mabuk, ya. Jadi orang mabuk itu tidak batal puasanya. Tidur dengan nyenyak. Terus murtad, keluar dari Islam. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan pada bukan mahramnya, itu adalah membatalkan wudu. Yang keenam, mandi janabat. Mandi janabat itu wa in kuntum junuba fatahharu, ya. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, ya. Fa in kuntum junuba fatahharu. Ayat ini berisi tentang perintah mandi wajib ketika junub. Mandi wajib ini disebut juga mandi besar atau mandi janabat. Kalau seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihad. Rukun mandi wajib, pada pelaksanaan mandi wajib juga harus memenuhi rukunnya, yaitu niat, ya. Disyariatkan mandi menghilangkan hadas, ya. Jadi niatna nawaitu gusla rirob ila hadasi akbari minal jabati pardo lillahi ta'ala. Yang selanjutnya tayamum. Ini ada ayat wa in kuntum maradha aw ala safari aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw la wastumun nisa
falam tajidu ma'a fatayyamu so'idam toyiban pamsahu bihujuhikum wa aydiyakum. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang. Nah, syarat tayamum ada beberapa syarat, yaitu ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu, yaitu atau mandi wajib. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan air. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh kita. Yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci, ya. Rukun wudhu bagaimana? Rukun tayamum. Rukun tayamum yang harus dilaksanakan ketika bertayamum, yaitu niat. Ya. Nawayatul tayamuma lis tibahati sholati farodho lillahi ta'ala, ya. Mengucapkan mengusap, kedua mengusap debu ke muka, yang ketiga mengusap debu 2 tangan sampai sikut, yang keempat tertib. Nah, yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan tayamum. Tayamum bisa batal jika telah dikerjakan, akan batal jika terjadi seseorang melihat air suci, ya, dan mensucikan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat, tetapi kalau melihat air setelah melaksanakan sholat, maka sholat itu tidak perlu diulang, ya. Yang batal itu sebelum sholat melihat air, maka tayamumnya itu batal. Akan tetapi kalau sudah melaksanakan sholat, maka melihat air, maka tidak perlu diulang, sudah itu, ya. Itu mungkin yang Bapak bisa sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tolong kalian nanti ada tugas-tugasnya dikumpulkan. Jangan sampai kemarin yang Bapak memberikan tugas tidak ada sebagian yang mengumpulkan. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua memahami apa yang Bapak sampaikan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.